Nah, ini kemarin kan Anda buat pakai logical itu ya. Nah, logical ini sayangnya semuanya banyak di sini. Nah, asumsinya saya sudah mendesain asumsi ya. Saya sudah mendesain yang ini tadi, yang ruwet tadi. Mana tadi? Nah, saya sudah mendesain ini ya. Nah, kalau kita menggunakan IR modeler, bukan IR modeler, ya Oracle Data Modeler, itu dia bisa melakukan mapping sendiri, begitu ya. Nah, kita caranya bagaimana? Bentar kita buka yang kemarin saja. Di forward Pak, engineering. Di forward engineering ya. Nah ini employee department, kemudian misalkan kita tambah lagi ini one to apa ini? One to many ya. One to many, oke, one to many. Kita tambah yang one to one ya. Misalkan kita tambah one to one. Oh, kita buat dulu, sorry. No target. Ya, kita buat dulu. Entity-nya one to one itu apa misalnya? Nah, ini contohnya kalau one to one. Apa ya? Oh ya, jabatan. Jadi kita punya position. Ini saya ngarang loh ya. Position, kemudian apa saja dulu ya. Yang one to one tadi apa ya? Employee dengan ini works for one to one. One to one. One department. Nah, begini ya. Nah, ini namanya lead. Bentar kok. Lead by atau di departemen dipimpin gitu ya. One to one. Satu departemen, mandatory ya. Targetnya opsional. Apply. Berikan. Employee Suski PK departemen. Nah, begini ya. Apply, oke. Nah, ini kemudian kita bisa, ini one to many, terus apa lagi? Kalau get entity itu, nah kita buat lagi ya, new entity ya. Jadi kelemahannya data modeler ini, kita harus anggap weak entity juga menjadi entity, begitu ya. Jadi dia lebih kepada practical, begitu ya. Dan ini ya, berikutnya apa tadi? Name, kemudian varchar. Ini varchar itu beda dengan char ya. Varchar itu variabel char. Variabel char itu kalau kosong ya kosong, kalau ada isinya dialokasikan sebanyak
isinya tadi. Misalkan kita alokasikan di sini size-nya berapa misalkan. Namanya 35. Nah, namanya misalkan cuman Ali gitu aja ya. Nah, Ali itu berarti dia hanya alokasikan 3. Jadi ini mandatory itu harus not null ya. Kemudian apply. Bentar, mesti kalau hide itu pergi ke situ lagi. Name, terus apa lagi tadi? Mandatory, tidak usah. Apply, terus BOD per object. Blue screen of death bukan ya. Mandatory, apply. Terus apa lagi tadi? Relationship ya. Maksudnya dia hubungannya apa, istrinya kah, anaknya kah, gitu loh maksudnya ya. Varchar saja. Mandatory, gitu ya. Apply. Ini name-nya kita buat primary. Oke. Nah ini, kemudian weak entity itu kan berarti sisi one to many ya. Jadi ini kalau Oracle Data Modeler ini kita harus paham tadi teorinya tadi, gitu ya. Tapi dia cukup helpful, cukup bantu, gitu ya. One to many, sebentar. Identifying itu punyanya sendiri ya. Nah ini begini. Jadi one to many. Nah ini kok dependent ya, gimana ini? Nah, depend dan hash gitu ya. Ini kelihatan layar saya semua kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Balik ya. One to many-nya. One. Ini many. Ini ya. Ini opsional, ini mandatory ya. Apply. Nah, surrogate key ini namanya surrogate key kalau di itu ya, tapi tidak apa-apa, kita pakai nama saja tadi. Kok nggak ada anunya ya? Kok nggak ada garisnya ini ya? Groundsfoot-nya ini kok. Mandatory transferable. Employee join department. Employee join department. Okay. Many employee join one department. Sudah. Identifying-nya itu mungkin ya. Apa sih ini? One to many, one to many. Bentar. Dihapus dulu aja ya. One to many, one employee, many dependent. Kita coba yang ini ya. Yes, dependent.
employee, source to target to source, apply. Nah begini ya. Nah ini salah naruhnya saja ya. Jadi ini sisi one, ini sisi, nah ini ada putus-putusnya ini ya, opsional. Kalau garis penuh itu mandatory gitu ya. Nah ini kita simpan dulu. Kita punya apa saja tadi? Weak entity, kita punya one to many, kita punya one to one gitu ya. Nah kemudian kita forward engineer to relational model. Nah ini overlapping fault. Ini asis, anggap aja itu ya. Apply engineer. Nah akan jadi begini ya. Nah kita belum punya yang sisi apa many to many ya. Nah many to many ini kotak tutup. Mana tadi? Oh ini, sorry deh. Nah, many to many. Misalkan kita punya apa ya? Project ya. Kita punya project. Employee dengan project. Kan kalau nggak salah di sini tadi many to many. Ini ya. Ini ya. Many to many yang ini ya. Many to many project. Apply. Input. Tambahkan ID. Project. Name ya. Dengan name ya. Name. Oh, sorry. Agak kurang aneh ya. Atribut 2 number. Misalkan integer. Integer. Begin. Desimal saja. Oke. Primary. Terus tambah lagi. Location. Varchar. Ini apply. Oke. Nah ini kita buat many to many ya, Dek ya. Nah ini ya, Anda lihat ini ya. Many employee works on many apa project. Works on. Nah ini ya. Nah, ini kalau gambarnya ini 2 begini, maka opsionalnya kita hilangkan ya. Jadi mandatori semua, gitu ya. Apply. Apply, oke. Nah, kita punya one to many karena weak ini, one to many ini, dan one to one ini, gitu ya. Kemudian kita punya many to many. Kita simpan dulu, jangan lupa, gitu ya. Nah, begini, cus. Apa ini overlapping? Saya tidak tahu ini, pokoknya engineer, gitu ya. Saya belum belajar ini maksudnya apa, gitu ya. Anda saja ini belajar. Nah, ini ya. Jadinya kok banyak, Pak? Nah, iya. Nah, ya, jadi begini. Oke, sampai sini ngerti, Rek?
Ngerti atau tidak? Paham. Ya, nanti itu tugasmu perlu dikasih tugas atau enggak? Sebetulnya tinggal forward gitu aja. Cuman ya saya enggak tahu logicalmu itu sudah benar atau belum gitu ya. Atau paling enggak Anda coba ini deh. Coba yang saya tampilkan ini ya. Ini nanti ada coba. Karena enggak usah mikir. Kalau kemarin kan poinnya adalah Anda harus mengerti mana entity, mana relationship, mana atribut, begitu ya. Kalau di sini poinnya adalah memetakan. Nangkap maksud saya ya? Iya, Pak. Jadi supaya gampang, nanti pakai ini saja, gitu ya. Pakai ini, gambar ini, nanti tak paste di apa itu? Tak paste di e-learningnya, gitu ya. Nah, nanti Anda tugasnya memetakan ini, ya. Nangkep ya? Nangkep, Pak. Nangkep, Pak. Anda perhatikan ini yang garis 2 itu artinya mandatory, gitu ya. Nanti opsionalnya dihilangkan, gitu ya. Maka ini garisnya penuh ini, gitu ya. Ini juga begitu. Ini yang relasional ya, yang di sini. Nah, jelas ya. Jadi nanti tugasmu ini buat ininya, terus lakukan ini, forward ini ya. Engineer to relational model. Jadi IR model itu muncul setelah relational model kan begitu ya kemarin ya. Nah, untuk bisa membuat apa physical view maka diperlukan relasional. Maka relasional ini mappingnya ini sudah dilakukan otomatis oleh si Oracle Data Modeler. Jelas ya, Rek ya? Jelas atau bingung? Yang sedikit bingung, Pak. Yang mana yang bingung? Yang tadi, Pak, antara employee sama departemen, Pak. Employee dengan departemen. Kenapa yang ada 2 gitu maksudnya? Iya. Nah, jadi gini ya. Oke, kalau Anda menjumpai yang seperti ini, works for dan manage, gitu ya, itu maka Anda harus buat 2 relationship antara employee dengan apa? Departemen. Oke, saya hapus ya, saya ulang ya. Delete saja dulu. Yes, oke. Delete ya. Oke, supaya Anda tidak bingung. Kan sebelumnya begini ya. Ini hiraukan saja garis 2 ini ya. Nangkep? Nah, ada works for dulu atau manage dulu, terserah. For dulu, Pak. Apa? Works for dulu. Oke, works for. Works for ini Anda lihat di sini. Ini hubungannya one to many atau many to one. One to many. Dari mana ke mana? Departemen to employee. Nah, maka kita buat di sini. Ya. Identifying ini kan namanya identifying ini yang garis 2 itu namanya identifying ya. Nah, jadi kita buat yang ini dari mana? Dari departemen ke mana? Employee. Works in ya supaya tidak bingung ini soalnya works. Oh ya sorry. Works for ini ya. Berarti yang bawah kata ganti nanti works in gitu ya. Ini kita ginikan supaya beda nanti kan tadi works for-nya sudah ada. Nah ini kita pasang semua gitu ya. Anda lihat di sini, ini kan garis penuh semuanya ya, maka opsionalnya kita matikan, gitu ya. Nah, kemudian kita oke. Nah, kita punya ini. Nah, ini kalau di contohnya kemarin dikasih nama ya, name on source, gitu ya, source-nya departemen ya. Yes, kita skip saja lah. Ya, jadi employee, many employee, ini gambarnya cakar ayam ya. Many employee works for one department. Jelas ya? Oke, ini sudah
sudah kita buat ini. Jelas ya? Nah, langkah berikutnya kita buat yang mana? Yang manage ya. Nah, yang manage ini apa, Rek? One to many juga ya, tapi kebalikannya. One employee works for one to many. Oh, ini berarti ini banyak departemen, dia memimpin banyak departemen ini ya. Jadi nggak ada yang one to one di sini ya. Tapi kira-kira menurut Anda one to one atau one to many kalau manage ini? Menurut Anda loh ya. Kalau saya lebih suka one to one. Ya. Jadi gambar ini saya revisi, hilangin itunya. Ditambahin 1 di sini ya, tambahin 1 ya. Supaya pemahamannya sama nanti ya. 1. Besar sekali. Nah, begini misalnya ya. Supaya tidak keliru nanti. Nah, tak simpan. Ya. Ini jelas ini. Manage ya. Jadi satu departemen di manage satu employee ya. Jadi tidak boleh dia itu double jabatan, tidak boleh. Kan di kita kan begitu ya. Jadi tidak boleh double jabatan. Maka kita buat one to one. Terserah mau kalau dari ini penjelasannya employee manage department, berarti kita tarik dari employee ya. Employee, klik, gitu ya. Nah, ini departemen. Nah, opsionalnya kita hilangkan. Employee-nya kita tetap opsional karena ini bukan double ya. Ada yang employee nggak jadi pemimpin gitu loh maksudnya ya. Employee namanya manage departemen. Nah, ini kita hilangkan opsionalnya, itu artinya tidak boleh ada departemen yang nggak ada pimpinannya, gitu maksudnya ya. Kalau sos opsional, ini boleh ada employee yang nggak jadi pemimpin, gitu ya. Jadi kan namanya pemimpin kan nggak semua jadi pemimpin, nanti nggak ada yang dipimpin, gitu ya. Oke. Nah, jadinya begini. Ini kita sudah punya ini dan ini. Di situ ada start date. Nah, lupa ini ya. Tambahin atribut. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Start date. Jadi date. Nah, ini baru ini ya, lupa. Nah, kita lihat apakah mandatori atau tidak memimpin ini. Sepertinya mandatori ya. Jadi mulai kapan dia memimpin. Oke. Nah, nggak kelihatan apa-apa Pak di sini ya, nggak apa-apa. It's fine, no matters. Nangkep ya. Jadi kalau ada ini, ada sesuatu di tengah ini, kita bisa tambahkan juga di atribut di sini, ya. Ini start date ini. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah punya 1, 2. Works on. Nah, ini kita rubah ya. Nah, jangan lupa. Oh, benar ya, works on. Tadi works for. Nah, kemudian di sini opsionalnya mati ya, karena dua-duanya double line. Nah, ini lupa ya. Atributnya hours. Hours. Logical. Desimal saja ya. Desimal. Mandatory. Jadi mandatory itu tidak tergambar di ininya ya, tapi kita yang mikir. Kenapa? Karena dia bekerja di project ini berapa jam. Nah, kalau nggak diisi kan bekerja atau enggak? Kan namanya bekerja kan pasti ada jamnya ya, paling nggak 1 jam, 2 jam minimal gitu kan ya. Maka kita gambarkan mandatory. Oke. Maka kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, ini supervisi ini. Mau buat supervisi. Ya, nanti enggak ya, saya yang ngerjakan bukan Anda. Gitu ya. Jadi pikirin sisanya ya.
Ini saya sudah menunjukkan one to many, one to one, ya belum yang ini. Ini begitu nantilah. Ini kita reverse, kok reverse. Kita forward, kita engineer. Nah, maka akan muncul ini. Nah, Anda lihat ini, banyak ini ya. Oke. Jelas ya? Jelas atau bingung? Ya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nanti, Mau nanya, Pak. ya boleh. Itu yang di garis relasinya ada tulisan identifying, itu digunainnya kapan, Pak? Identifying ini, yang ini, yang ini. Kan kalau diklik garisnya. Ini. Nah, ini kan hasil mapping, Mas. Hasil mapping itu si Oracle Data Modeler yang menentukan. Enggak, Jadi, yang di logical. Logical, ya. Ya itu. Nah, ini. Nah itu buat apa? Itu kapan dipakainya? Jadi ini, sebentar ya. Mungkin Anda bingung antara ini ya, ini dengan ini gitu ya maksudnya ya. Iya. Oke, ya saya googling dulu ya. Difference between identifying relationship. Nah, tergantung ini siapa WordPress. Identifying relationship Oracle. Ini ada di Stack Overflow ya. Kita lihat ada jawabannya atau enggak. Dan the system routing will depend on arrow and parent table. This might confusing. Kan practice day sudo key. Oh, ini buat itu, Mas. Buat weak entity itu sepertinya, Mas. Must not become primary key. Jadi penjelasannya ini, ketika dia tidak tergantung dengan non-identifying, dengan apa? Misalkan begini ya, identifying. Bentar, saya coba pahami dulu ya. Jadi kalau dari penjelasannya itu bahwa kalau ini benar ya, source ini tetap digunakan untuk menyatakan yang double line ini ya, source dan target ini ya. Identifying ini manakala ketika kita melakukan relationship tapi dia tidak tergantung dengan primary key. Jelas ya? Jelas atau bingung? Gimana, Pak? Jadi misalkan ini kita kosongkan gitu ya. Nah, ini begini. Identifying-nya kita kosongkan. Maka dia departemen primary key ini tidak akan menjadi kunci gitu ya. Bingung ya, yang one to many mana one to many? Ini one to many antara departemen dengan work gitu ya. Nah, kalau kita isi identifying, maka mappingnya nanti di sini akan menjadi, sebentar, V-nya ini apa ini? Primary key-nya ada name, address, unique constraint, employee primary key, kolom. Oh ya, jadi kalau kita tekan identifying, begitu ya. Kalau kita tekan identifying, dia akan menjadi kunci di tempat barunya nanti, gitu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, terus terang saya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan, gitu ya. Karena ini saya juga perlu memahami
tentang konsep identifying, tapi dari penjelasan sekilas ini bahwa ketika kita gunakan pilihan identifying ini, gitu ya, maka yang kunci yang kita gunakan digunakan apa ya? Hubungan ini akan digunakan sebagai kunci di sini di employee ini. Jadi ini loh Anda lihat ada PF ini. PF ini apa artinya ya? Primary key. PF. Jadi ini kan ada tab ID gitu ya. Tab ID ini akan di foreign key di sini, kan begitu kan? Karena one to many kan? Iya, Pak. Nah, tapi ketika kita tekan identifying, ini foreign key-nya ini akan, kan foreign key sini ya, akan dianggap sebagai double primary key antara SSN dan apa ini? Tab ID. Nangkep ya? Nangkep atau bingung? Ya udah, Pak. Jadi kalau bukan weak entity sebaiknya jangan dikasih identifying menurut saya. Kita apply. Ya, jadi ini yang kita gunakan identifying. Ini kan weak ya. Ini kita ulang. Nah, Anda lihat ini ya, PF. PF itu artinya primary and foreign. Artinya apa? Tabel dependent ini, primary key-nya ada dua, satu name dan apa? Employee SSN, kayak yang ada di sini. Ya, jadi garisnya dua, surrogate key-nya name itu. Name sama employee SSN. Jelas ya? Jelas atau bingung? Sudah, Pak. Sudah. Ya, wis itu ya. Oke, mohon maaf ya. Agak bingung ya. Tool-nya ini saya belum menguasai, tapi nggak apa-apa lah, kita belajar bersama ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Mungkin satu lagi, Pak. Boleh. Untuk menyikapi yang atribut multi value tadi, Pak. Oke, multi value berarti sebentar ya. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Ada anak saya tanya. Diulang Mas, maaf ya. Iya, Pak. Yang untuk atribut multi value, Pak. Contoh Oke, multi value. Oke. Multi value berarti kita patokannya dari slide ya, Re, ya. Multi value tadi kan. Nah, batuk. Ini kan langkahnya kan kita membuat dua tabel ya. Jadi satu entity-nya, satu yang tabel baru. Maka kalau ada multi value di sini, ya tadi langkahnya sama dengan apa itu? Multi value-nya mana? Location ya. Maka langkahnya sama dengan yang weak entity tadi. Ya kita buat di sini nanti. New entity. Nah, isinya apa? Location. Kan gitu kan? Nah, jadi kita berpikir kita yang melakukan mapping karena tidak ada langkah untuk multi value di sini ya. Nah, ini kita tambahkan atributnya apa berarti? Location ya. Ini satu. Char. Apply. Oke. Kita mandatory. Nah, begini saja. Nah, terus kita apakan? Diapakan Mas Yusuf kira-kira? Perintahnya tadi. Halo? di foreign key mungkin, Pak. Ya, di foreign key dari mana? Ini hubungan apa sih ini kalau ini? One to many kan? Ya kan? Iya, Pak. One to many. Nah, one to many jangan lupa karena ini ada jadwal kunci, maka kita gunakan yang identifying. Jadi hasil dari key ini
Ya, nah ini akan dijadikan begini ini. Nah, source opsional, opsionalnya. Ini berarti tidak ya, harus ada ya departemen dengan location ini. Tapi kan boleh ada departemen yang nggak ada locationnya. Tapi ya nggak boleh mestinya ya, mestinya ada. Mestinya semuanya dilengkapi ya. Nggak mau ya. Oh, nggak apa-apa, sudah nggak mau berarti nggak boleh. Ini sudah oke, apply. Oke. Nah, begini. Kemudian kita simpan dulu ya. Jadi praktikalnya simpan. Sama dengan kita ngoding itu simpan dulu baru running. Ya, karena saya nggak tahu kalau zaman sekarang, kalau zaman saya dulu, old itu, kalau ngodingnya salah, hang gitu ya, force close gitu ya. Nah, jadinya begini. Nah, identifying itu maksudnya ini tadi ya. Jadi ketika identifying maka dia akan menjadi kunci, begitu ya. Selain dia menjadi foreign key, dia akan menjadi kunci di tabel yang baru, gitu ya. Ini padahal sudah kita, oh ini belum ya, apply, gitu ya. Nah begini ya. Jelas ya? Jelas atau bingung, Rek? Jelas, Pak. Wis. Ada lagi? Ada pertanyaan?